Saudaraku yang kekasih, kita sampai di penghujung minggu ini oleh karena anugerah Tuhan yang menyertai kita. Apakah firman Tuhan yang akan menyapa kita? Mari kita berdoa sebelum mendengarkannya. Damai sejahtera Allah yang senantiasa membebaskan kita dari kebiasaan buruk di tengah-tengah dunia ini, kiranya senantiasa memotivasi kita memperdengarkan cinta kasih-Nya, agar kita hidup penuh dalam kuat kuasa dan cinta kasih Allah dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan buat kita di penghujung minggu ini terambil dari Yohanes pasal 4 ayat 7c, dikatakan demikian. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Pendek sekali firman Tuhan ini, namun begitu bermakna kepada kita, memproklamirkan hati, pikiran, jiwa, sosial kita agar kita sungguh-sungguh menjadi orang yang berbagi di tengah-tengah kehidupan ini. Kita menjadi air kehidupan yang bisa menghidupkan orang yang haus, yang dahaga. Kita menjadi air penyegar. Apakah kita dalam arti bentuk pemikiran, dalam bentuk bantuan secara materi? Apakah kita dalam bentuk penggembalaan yang menyentuh hati jiwa sesama kita, ataupun dalam bentuk-bentuk yang lain? Saudara yang kekasih, kita sedikit ingat akan Yesus yang pernah singgah di sumur Yakub, nenek moyang orang Yahudi itu. Ternyata tepatnya pada tengah hari ada perempuan Samaria yang singgah ambil air minum di situ. Dan ketika itu murid-murid Yesus telah pergi ke kota untuk membeli roti. Dan ketika itu juga Yesus sedang haus sekali, karena dia tidak punya timba untuk mengambil air dari dalam sumur Yakub itu. Lalu dia meminta kepada orang Samaria, putri Samaria, perempuan Samaria itu, agar perempuan Samaria membuka hati, membuka tangan, memberikan dia minum. Dan itulah firman Tuhan yang kita dengarkan, yang mengatakan, kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Ketika itu perempuan Samaria terkejut. Mengapa dia sebagai seorang orang Yerusalem, sebagai orang Israel Selatan, orang Yehuda, datang kepadaku dan meminta air minum kepadaku? Itu yang tertancap di pikirannya. Bukankah suku kami, daerah kami berlawanan keras dan sangat tajam dan tidak saling mencintai, malah saling memburu, saling membenci di antara mereka dengan kami? Yesus mengetahui apa yang bergejolak di hati dan pikiran perempuan Samaria itu. Dan Yesus langsung menangkap hal itu, dan dia menyembuhkan hal itu, dan dia menerobos persoalan itu, dan mau menyembuhkan, mau merekonsiliasinya. Dia mengatakan, "Berilah aku minum." Yesus mau mengatakan bahwasanya kita bisa berdamai kalau ada cinta kasih yang mengalir di tengah-tengah kita. Kita akan bisa berrekonsiliasi kalau ada pemahaman yang saling silang di tengah-tengah kita. Karena itu, saudaraku yang bertikai, saudaraku yang berada dalam konflik, utamakan cinta kasih. Utamakan kasih yang dari Allah, kasih yang menghidupkan, agar terjadi saling silang komunikasi, saling silang bantuan, yang saling menghidupkan, yang saling mengusik rasa haus dari kehidupan kita. Bapak Ibu yang kekasih, lanjutan firman Allah ini, Yesus mau mengatakan kepada perempuan Samaria itu, bahwa akulah air hidup yang mengusik segala sesuatu dahaga dan haus. Dan ketika itu perempuan Samaria sadar bahwa yang ada di hadapannya, yang meminta air daripadanya, adalah Yesus anak Allah yang justru sumber air hidup itu. Dan dia betapa berbahagia. Jangan biarkan ada konflik, ketegangan, perbedaan di antara saudara dengan yang lain-lain. Termasuk di antara saudara yang bersaudara, yang bersaudari. Panggil Yesus, Allah dalam nama Yesus akan merekonsiliasi, akan menyempurnakan segala ketegangan dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Allah dalam nama Yesus, yang pada akhir minggu ini kami bisa mengevaluasi kehidupan kami, kehidupan dalam konteks bekerja,
dalam konteks pelayanan, dalam konteks sosial, ekonomi, dan yang lain. Jikalau ada ternyata di sana sini hubungan komunikasi yang tegang, firman Tuhan mengingatkan kami agar kami melibatkan Yesus untuk menyelesaikannya, sehingga damai sejahtera terbangun dalam kehidupan kami. Dan ketika itu kasih Tuhan akan nyata dan mengalir, memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.